Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saraswati. Saya dosen di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, program studi Nautika. Saya mengampu mata kuliah kepedulian lingkungan dan pencegahan polusi bagi taruna program studi Nautika semester 2. Adapun latar belakang pendidikan saya lulus pendidikan Diploma 3 Nautika. Pendidikan tingkat strata 1 dengan program teknik otomotif, lulus strata 2 dari program studi magister perencanaan wilayah dan kota, serta lulus strata 3 program studi manajemen sumber daya perairan, fakultas perikanan dan ilmu kelautan. Saya juga merupakan lulusan dari sekolah pelayaran dengan lulusan kompetensi ahli nautika tingkat 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kepedulian lingkungan dan pencegahan polusi. Mata kuliah kepedulian lingkungan dan pencegahan polusi merupakan isu internasional terkait lingkungan maritim dan merupakan salah satu pondasi taruna untuk memahami dalam menerapkan aturan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kapal, serta mengetahui tata cara pembuangan dan pengelolaan sampah dan sisa hasil operasional kapal. Juga mengetahui sertifikat yang wajib dimiliki kapal terkait dengan pencemaran, kemudian mampu mengoperasikan alat-alat pencegahan pencemaran yang ada di kapal. Setelah mempelajari mata kuliah ini, taruna diharapkan mampu menerapkan aturan mengenai marine pollution dan mampu mengoperasikan alat-alat pencegahan pencemaran, memahami sistem balas dan gas emisi dari kegiatan operasional kapal. Metode pembelajaran yang saya gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu dengan cara delivery, interaction, dan assessment atau disingkat DIA. Yang pertama yaitu delivery. Pada awal semester saya melakukan kontrak pembelajaran dengan taruna, di mana taruna akan diberikan informasi mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran atau CPL dan CPMK yang menjadi target yang harus dicapai taruna seusai mendapatkan mata kuliah ini. Cara pemberian materi yang saya lakukan dengan metode hybrid learning yang dilakukan secara daring maupun luring. Untuk pembelajaran daring saya menggunakan fasilitas Zoom ataupun e-learning PIP Semarang yang difasilitasi oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan juga media YouTube. Hal ini bertujuan supaya taruna lebih familiar dengan perkembangan teknologi dan informasi. Familiar menggunakan jaringan WiFi yang tersebar di seluruh titik di lingkungan kampus maupun di asrama taruna. Pada awal pembelajaran, saya akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Dan di akhir pembelajaran, saya akan mereview materi yang sudah disampaikan. Saya juga menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Hal ini bertujuan agar taruna memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Adapun referensi bahan ajar yang saya gunakan adalah beberapa buku, yaitu Marine Pollution, SOLAS 1974, IMDG Code, dan IMO Model Course 7.03. Selanjutnya, yang kedua yaitu interaction. Setiap awal pertemuan, saya selalu menyapa taruna dan menanyakan kabarnya. Dan untuk memancing taruna supaya berpartisipasi aktif di kelas. Di dalam pembelajaran, saya hanya menyampaikan materi secara satu arah.
Di sela-sela waktu penyampaian materi, saya akan berikan tantangan maupun pertanyaan yang harus dikerjakan oleh taruna. Di akhir pembelajaran, untuk mereview materi, saya biasanya juga bertanya, apakah ada yang belum dipahami atau masih ada yang butuh didiskusikan mengenai materi yang baru disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen. Cara penilaian juga saya sampaikan kepada taruna di awal semester pada saat kontrak perkuliahan, sehingga diharapkan taruna memiliki kontrak perkuliahan yang tepat dalam belajar dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Adapun cara penilaian yang saya gunakan yaitu dengan cara tugas mandiri ataupun dalam bentuk individu dan kelompok. Kemudian ujian tengah semester, tugas, dan ujian akhir semester. Skema penilaian yang saya sampaikan kepada para taruna sebagai berikut. Yang pertama adalah kehadiran, yaitu sebesar 10%. Yang kedua, tugas 25%. Yang ketiga, ujian tengah semester sebesar 25%. Yang keempat adalah ujian akhir semester sebesar 40%. Berikut saya akan menunjukkan video pembelajaran yang sudah saya lakukan pada mata kuliah Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi di kelas dan di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang taruna-taruni semuanya. Selamat siang. Apakah kabar hari ini sehat? Sehat. Baik. Mas Ketua kelas. Siap, Bu. Ya, Mas Ketua, apakah ada anggotanya atau temannya yang tidak masuk hari ini? Siap, hadir semua, Bu. Hadir semua. Siap. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik, taruna-taruni semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan melaksanakan presensi. Silahkan untuk presensi ada di e-learning, masuk di PK kalian semua. Sudah Ibu buka. Sambil kita pembelajaran, silahkan untuk melakukan presensi. Ibu akan memulai pembelajaran dengan mereview pembelajaran yang kemarin mengenai sejarah daripada marine pollution. Apa yang menyebabkan ya atau membuat pemerintah internasional itu membuat gagasan mengenai aturan-aturan terkait dengan pencegahan pencemaran. Ya. Di pertemuan yang kemarin sudah kita bahas mengenai adanya kecelakaan kapal. Yang pertama adalah kapal Torrid ya, kapal Torrid pada tahun 1967 membawa apa muatannya? Oil. Ya, muatannya adalah oil. Sehingga apa? Ketika kapal tersebut kandas, oilnya masuk di atau tumpah semua di laut. Nah, disitulah kemudian dibuat gagasan oleh International Maritime Organization mengenai marine pollution pada tahun 1970. Isinya apa daripada manual itu? Ada aneks 1 sampai dengan aneks 6. Aneks 1 mengenai apa? Oil. Oil. Oke Mas Jafar. Oil kemudian diberlakukan pada tahun
Siap Bu, jadi Aneks 1 itu merupakan pencemaran oleh minyak yang diberlakukan pada tanggal 2 Oktober 1983. Aneks 1 mengenai pencegahan pencemaran dari oil atau minyak diberlakukan pada tanggal 2 Oktober 1983. Selanjutnya ada Aneks 2. Taruni. Coba Aneks 2. Mbak Ratri, mengenai apa Aneks 2? Jadi Aneks 2 itu tentang zat cair beracun yang diberlakukan pada tanggal 6 April 1987. Terima kasih. Jadi Aneks 2 mengenai zat cair beracun diberlakukan pada tanggal 6 April 1987. Selanjutnya Aneks 3 mengenai apa? Aneks 3 Kemasan. ya, zat cair dalam bentuk Kemasan. diberlakukan 1 Juli 1992. 1 Juli 1992. Aneks 4 diberlakukan Pada tanggal 20 Desember 2003. Aneks 5 Terbit diberlakukan pada tanggal 31 Desember 1988. Aneks 6 diberlakukan Pada 19 Mei 2005. diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2005. Baik, sekarang kita menginjak pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai Aneks 1. Tadi sudah disebutkan Aneks 1 mengenai pencegahan pencemaran laut oleh minyak dan cairan. Di Aneks 1 itu ada definisi mengenai kapal. Kapal baru, ya, kapal baru. Kapal baru itu adalah kapal yang baru dibangun. Ya, kapal yang baru dibangun. Nah, pembangunannya itu setelah tahun 1975. Maka diberlakukanlah yang namanya Aneks 1. Dan peletakan lunasnya ya setelah 30 Juni 1976. Ini juga dianggap sebagai kapal baru. Kapal baru ya, ada kapal baru, ada kapal perombakan ya. Kapal perombakan itu kapal yang sudah ada kemudian dirombak atau direnovasi. Itu namanya kapal yang dirombak. Nah, di sini ada kapal yang bukan termasuk kapal baru, itu tadi ya, kapal yang dirombak dan lain sebagainya. Kemudian oil atau minyak. Oil atau minyak adalah minyak dalam berbagai bentuknya, termasuk minyak mentah, ya. Minyak mentah itu crude, ya, crude oil. Jadi nanti taruna-taruni mungkin kalau ada istilah crude oil adalah minyak mentah. Biasanya sering sharing nih, muatmu apa? Muat apa? CPO. Muat apa? Produk. Itu adalah hasil daripada olahan minyak. Kemudian bahan bakar, ya, kotoran atau endapan minyak, sisa produksi minyak, daur ulang minyak, minyak nabati, misalnya minyak atau minyak sawit atau CPO. Jadi CPO itu adalah minyak sawit, tapi masih dalam bentuk mentah, ya, namanya CPO. Nah, kalau minyak kotor di kapal hasil dari permesinan atau sisa dari muatan yang kotor, kalau di kapal tanker disimpan di mana? Masih ingat disimpan di mana?
di slop tank. Ya, bagaimana posisi slop tank? Slop tank, ya, slop tank ini. Ini kapal. Nah, kapal. Sini ada palka nih. Ya, ini ada palka. Untuk memuat, ya. Kemudian di sini ada namanya swap tank, ya. Swap tank ada di sini. Gunanya untuk menyimpan, ya, minyak kotor. Ya. Kalau ini gunanya untuk memuat. Gunanya untuk memuat. Lanjutkan. Nah, di sini ada oil mixture, ya. Kemudian ada oil fuel, ya, bahan bakar minyak. Nah, oil tanker atau tanker minyak ini merupakan jenis kapal, ya, jenis kapal yang khusus untuk memuat minyak. Khusus untuk baik taruna-taruni semua, dari apa yang Ibu sampaikan ini, ya, apakah taruna-taruni semuanya sudah memahami? Ya, sudah paham, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan ke materi aneks 2. Mengenai apa tadi? Aneks 2? Pencemaran zat cair berbahaya. Ya, zat cair berbahaya. Diberlakukan 6 April 1987. Baik, demikian untuk pembelajaran di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, ya, bisa menjadikan taruna-taruni semuanya memahami terkait dengan aneks 1. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke ruang praktek. Kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ya, Ibu sampaikan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya, ada tugas yang harus dikerjakan. Nanti untuk tugasnya Ibu share di e-learning. Ya. Demikian, terima kasih untuk pertemuan di siang hari ini. Ya, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penunjang daripada materi aneks 1 adalah peralatan yang namanya oil water separator. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana menghidupkan oil water separator dan mematikan oil water separator, serta melihat apakah oil water separator ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah menghidupkan panel utama. Panel utama ini ada di dalam permesinan kapal atau di ruang mesin, di mana ketika dihidupkan maka semua panel hidup. Nah, untuk menghidupkan oil water separator diambil atau dipilih, ya, panel yang ada tulisannya oil water separator. Kemudian setelah itu dinyalakan, kita kembali ke alat utama, ya. Alat utamanya ini namanya oil water separator. Di sini ada beberapa. Yang pertama, ini adalah tangki, ya, tangki untuk menyimpan minyak. Ini adalah alat, ya, yang untuk memilah antara minyak dengan air.
Jadi fungsinya oil water separator adalah untuk memisahkan Minyak dan air. minyak dengan air. Ya. Ini adalah ketika dipilah maka akan masuk ke pipa yang warna abu-abu dan pipa warna hitam. Pipa warna hitam itu untuk minyak kotor. Kemudian pipa warna abu-abu untuk air. Air. Nah, kandungan air yang dipisah berapa? 0,5 atau 15 ppm maksimal 15 ppm ya, 15 ppm. Nah, dari pipa ini disimpan di tangki yang warna putih di sini besar namanya, ini adalah air tapi ada kandungan minyaknya ya. Kemudian yang hitam ini adalah untuk minyak kotor. Bagaimana mengoperasikannya? Yang pertama adalah dibuka keran-keran semuanya ya. Setelah keran dibuka maka baru dinyalakan pompa. Ini dinyalakan pompa. Setelah pompa nyala beroperasi selesai, baru cara mematikannya. Cara mematikannya yaitu semua keran ditutup, ya, semua keran ditutup, pompa dimatikan. Baru panel utama dimatikan. Jelas sampai di sini? Nah, Ya. jelas. Jika sudah jelas, saya minta Taruna 3 orang untuk mempraktekkan. Silakan, Mas Dava. Ya. Mas Dava di mana? Oke, atau satu-satu saja mungkin bisa satu-satu. Oke, Mas Dava, dimulai. Untuk menghidupkan oil water separator, yang pertama kita menghidupkan panel. Lalu kita buka kerannya. Lalu kita hidupkan pompanya. Oke, setelah OWS sudah nyala, lalu kita pastikan apakah OWS menyedot air dari got. Pada tabung ini, minyak dan air dapat dipisahkan. Selanjutnya, air bersih dapat mengalir melalui pipa warna abu-abu, selanjutnya masuk ke dalam tabung air bersih. Untuk minyak melalui pipa warna hitam, selanjutnya masuk ke dalam tangki minyak. Pada alat ukur ini, kandungan minyak pada air maksimal 15 ppm. Pada alat ukur ini tertera atau terukur 0,06 ppm. Artinya air yang dalam tangki ini dapat buang ke laut. Selanjutnya, oil yang sudah dipisahkan bisa langsung ditampung ke dalam tangki atau bisa dialirkan menuju insinerator dengan cara membuka keran hitam langsung dituju ke insinerator untuk dilakukan pembakaran. Kemudian selanjutnya untuk mematikan oil water separator adalah kita mematikan keran di sini dan kemudian kita matikan pompanya di sini dan kita matikan di tombol panel. Demikian cuplikan pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas dan di laboratorium. Semoga bermanfaat. Terima kasih.